Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Wahyuni, jurusan Bimbingan Konseling Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan memaparkan tentang layanan konseling individual. Yang pertama, pengertian layanan konseling individual. Menurut Dewi Ketut Soekardi, layanan konseling individual adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan pemberian layanannya secara langsung dan tatap muka dengan guru pembimbing atau konselor dalam rangka membahas dan mengentaskan permasalahan si klien. Nah, jadi konseling individual ini merupakan proses pemberian bantuan oleh seorang konselor kepada klien untuk menyelesaikan suatu permasalahan si klien. Kedua, tujuan layanan konseling individual. Menurut Dewi Ketut Soekardi, tujuan konseling individual adalah agar klien memahami kondisi dirinya sendiri, lingkungan, permasalahan yang dialami, kekuatan dan kelemahan dirinya sehingga klien mampu untuk mengatasi permasalahannya. Dengan kata lain, konseling individual ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Yang ketiga, tahap-tahap dalam konseling individual. Tahap awal. Nah, pada tahap ini dimulai sejak klien bertemu dengan konselor sampai klien menceritakan permasalahannya. Pada tahap ini, konselor berupaya menjalin hubungan konseling yang melibatkan klien. Konselor juga akan memberikan beberapa informasi mengenai pengertian konseling individual, tujuan individual, asas-asas, kontrak waktu. Mengenai asas-asas, ada beberapa asas-asas, yaitu asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas kekinian, dan asas-asas lainnya. Nah, setelah hubungan konseling ini terjalin dan konselor telah memberikan beberapa informasi mengenai konseling individual, konselor menanyakan atau meminta klien untuk menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya, dan konselor akan membantu memperjelas permasalahan si klien. Nah, yang kedua, tahap inti atau kerja. Nah, pada tahap inti atau kerja ini, konselor berupaya mengeksplorasi dan menjelajahi permasalahan si klien. Tujuan dari mengeksplorasi permasalahan klien ini agar klien mempunyai sudut pandang, perspektif, dan alternatif baru dari permasalahan yang sedang dihadapinya tersebut. Nah, konselor juga harus bisa menjaga hubungan konseling ini agar berjalan lancar. Agar hubungan konseling ini tetap terpelihara, konselor harus berupaya sekreatif mungkin menimbulkan teknik-teknik dan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan permasalahan si klien. Yang ketiga, tahap akhir. Nah, tahap akhir ini ditandai dengan menurunnya kecemasan pada diri klien, adanya perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, dan klien mempunyai pemahaman baru dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Nah, pada tahap ini konselor akan menyimpulkan hasil dari proses konseling individual. Konselor dan klien akan membuat rencana tindak lanjut dari proses konseling individual ini. Konselor dan klien membuat perjanjian untuk melakukan proses konseling kembali pada pertemuan berikutnya. Selain itu juga, konselor akan mengevaluasi hasil konseling dan hasil proses konseling individual ini. Yang keempat, ada teknik-teknik konseling individual. Yang pertama, teknik perilaku attending. Perilaku attending ini merupakan perilaku yang akan membuat si klien merasa aman dan merasa dihargai. Jadi, perilaku attending ini bagaimana sikap konselor ketika menyambut si klien. Jika penyambutan klien itu secara baik, hangat, maka klien juga akan merasa aman dan merasa dihargai. Kedua, teknik rapport. Rapport merupakan teknik yang digunakan untuk menjalin hubungan konseling. Teknik ini digunakan dengan menanyakan kabar, menanyakan kesibukan klien saat ini supaya hubungan konseling ini bisa terjalin. Yang ketiga, teknik empati. Empati adalah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan oleh klien. Yang keempat, teknik eksplorasi. Nah, teknik ini digunakan untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien supaya klien ini dapat mengutarakan pikiran, perasaan, dan pengalamannya tersebut. Yang kelima, pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini digunakan untuk memancing klien agar dapat mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalamannya secara lebih detail dan
dan rinci. Dan biasanya pertanyaan terbuka ini biasanya diawali dengan bagaimana, adakah, bolehkah, dan dapatkah. Yang keenam, pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup ini biasanya diawali dengan kata adakah dan apakah. Berbeda dengan pertanyaan terbuka, jika pertanyaan terbuka, konselor menginginkan jawaban dari klien itu secara detail dan rinci. Di pertanyaan tertutup ini, konselor hanya membutuhkan jawaban dari klien yaitu iya atau tidak saja. Yang ketujuh, dorongan minimal. Dorongan minimal adalah dorongan langsung secara singkat terhadap apa yang telah diungkapkan dan dikemukakan oleh klien. Dorongan minimal juga terbagi menjadi dua, dorongan minimal secara verbal dan dorongan minimal secara non-verbal. Secara verbal berupa ungkapan dari konselor. Nah, seperti oh, lalu, dan, teruskan. Secara nonverbal, dorongan minimal ini berupa gestur tubuh dan gerakan tubuh, seperti anggukan kepala, kedipan mata dan alis, dan penyilangan kedua tangan. Yang kedelapan, teknik interpretasi atau penafsiran. Penafsiran merupakan penjelasan-penjelasan tentang suatu keadaan klien. Jadi, konselor ini harus bisa menafsirkan dan menjelaskan apa yang telah diucapkan dan apa yang telah dilakukan oleh klien. Penafsiran biasanya menggunakan kata tampaknya, memang demikian. 9. Teknik konfrontasi. Konfrontasi merupakan teknik yang digunakan oleh konselor untuk menunjukkan bahwa ucapan yang dikemukakan klien itu tidak sesuai dengan keadaannya. Ucapan dan tindakan klien itu tidak sama, tetapi berbeda. Yang ke-10, menyimpulkan. Nah, kesimpulan ini merupakan ringkasan dari konselor atas apa yang telah diungkapkan oleh klien. Jadi, apa yang telah diucapkan oleh klien dan diceritakan oleh klien itu oleh konselor akan disimpulkan. Yang kelima, komponen-komponen konseling individual. Komponen-komponen konseling individual ini ada dua. Yang pertama, konselor, dan yang kedua, klien atau konseli. Konselor ini tugasnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan si klien, sedangkan klien ini seseorang yang meminta bantuan seorang konselor untuk menyelesaikan permasalahan dan mencari solusi dari permasalahannya. Keenam, pendekatan konseling individual. Yang pertama, pendekatan behavioristik. Pendekatan behavioristik adalah sebuah pendekatan untuk memahami perilaku individu dan untuk merubah perilakunya melalui proses belajar. Tujuan dari pendekatan behavioristik ini untuk merubah perilaku individu yang kurang diharapkan agar dapatkan perilaku yang tepat melalui proses belajar. Yang kedua, pendekatan realitas. Pendekatan realitas ini dikemukakan oleh William Glasser. Ciri khas dari pendekatan ini yaitu tidak terpaku pada kejadian-kejadian masa lalu, tetapi mendorong klien untuk menghadapi realitas. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk membantu klien mengubah perilakunya sehingga ia dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara bertanggung jawab. Tujuan utama pendekatan ini untuk membantu menghubungkan ulang klien dengan orang lain yang mereka pilih untuk mendasari kualitas hidupnya, dan juga untuk membantu klien memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang lebih baik yang meliputi kebutuhan mencintai dan dicintai. Yang ketiga, pendekatan Gestalt. Pendekatan Gestalt merupakan pendekatan yang berpusat pada masa kini dan melihat permasalahan secara keseluruhan. Gestalt menekankan pada konsep-konsep seperti perluasan kesadaran, penerimaan tanggung jawab, urusan yang tak terselesaikan, hindaran, dan menyadari saat sekarang. Tujuan pendekatan Gestalt adalah untuk membantu klien agar berani menghadapi berbagai macam tantangan maupun kenyataan yang harus dihadapinya.